pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar semua pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WR singer musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan sesuatu terjadi. Tuhan, kekuatan yang ekstra Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu tidak akan mau menyerah dengan keadaan, tetapi kami mau sungguh-sungguh buat maju dan kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berfirmanlah kepada kami dan biarlah Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami semuanya, supaya dalam ibadah yang perdana ini Tuhan akan berfirman kepada kami, Tuhan akan memberitahu sesuatu kepada kami supaya kami boleh melakukan yang itu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami akan duduk dengan Dia dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa berada sampai penghujung tahun 2004 yang lalu, dan beberapa hari lagi saudara kita sudah memasuki ya. Untuk minggu ini ada permintaan soalnya khotbah saya untuk direkam, saudara. Bisa ya? Ya, puji nama Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, saudara, kita akan mengakhiri tahun 2024 ya. Sudah hari ini adalah hari kelima ya. Kita memasuki tahun ini ya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, saya berdiri di sini, saudara, adalah satu kemurahan Tuhan. Kalau tadi Elifati bersaksi bagaimana Tuhan sudah menolong saya tadi malam, seperti terkena badai, saudara. Saya tidak tahu apa itu penyebabnya, saya tidak mengerti. Saya sempat menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Saudara, saya semalaman saya tidak tidur, saudara. Saya baru mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini jam 4 tadi pagi, saudara. Dari jam 10, 11, 12, 1, 2 tidak bisa tidur. Perut saya sakit dan badan saya tidak enak. Maaf bicara, saudara, saya harus ke belakang untuk beberapa kali. Saya muntah beberapa kali. Saya tidak mau membangunkan Elifati dan Rika, mereka kasihan ya. Saya sampai, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak mungkin saya akan serahkan kepada Elifati karena Elifati harus WL pagi ini. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong, gimana ini Tuhan? Berikan saya kekuatan. Saya sudah keringat dingin sampai sekarang ini, saya masih agak keringat dingin, tapi saya tidak mau menyerah kepada keadaan. Saya tahu iblis itu selalu ingin mengganggu. Kalau setiap kita mau maju, nah ini iblis gandoli, saudara ya. Gandoli, ojo maju ya. Iblis itu seperti itu, saudara. Tetapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tadi pagi saya harus mandi air hangat, dan saya pagi-pagi sudah dibuatkan minum panas oleh Rika ya. Dan saya minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Gimana ini Tuhan? Tolong saya. Saya bengok, saudara. Saya jerit, saudara. Tuhan tolong. Saya nangis di bawah kaki Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saudara yang terkasih, Tuhan mendengar segala seruan doa saya ya. Dan kalau pada saat ini saya bisa berhadapan di hadapan saudara dengan kondisi saya yang seperti ini, kalau saya tadi tiba-tiba tidak kuat, mungkin saya akan segera duduk ya, saudara ya. Tapi puji Tuhan, saya akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan
kekuatan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Minggu yang lalu telah saya sampaikan, ya, minggu yang lalu itu adalah ibadah yang terakhir di tahun 2024. Di situ saya mengatakan bahwa kita meninggalkan tahun 2024 bersama dengan Tuhan, kita memasuki tahun 2025 juga bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan di dalamnya itu kita mengucap syukur. Mengapa saudara kita harus mengucap syukur? Tentu ada satu alasan mengapa kita harus mengucap syukur, ya. Dan mengucap syukur itu adalah dasar kekristenan kita. Mengucap syukur itu adalah warna hidup kekristenan kita, ya. Mengapa kita harus mengucap syukur? Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Kalau di tahun 2024 Tuhan sudah mengerjakan sesuatu kepada kita. Nah, bagaimana di tahun 2025? Apa yang Tuhan akan lakukan buat kita? Ya, tetap saya nanti pakai judul yang sesuai saya share di grup. Sanggupkah kita menghitung berkat Tuhan? Tetap itu akan saya pakai, ya. Sebagai ayat pembuka, kita akan membaca sama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 12. Mungkin rasanya tiap tahun saya harus menyampaikan ini karena ini harus diketahui oleh setiap orang yang percaya. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 12. Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 12. Saudara dapat melihatnya di layar LCD. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Perhatikan ya saudara ya. Ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah bukti kepedulian Tuhan kepada kita. Tempat di mana kita berada, kita mendudukinya, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa Allah memelihara hidup kita? Apa buktinya? Bagaimana Allah memelihara hidup kita? Ya, ayat yang terakhir sudah kita baca. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Negeri apa? Kita berada di Indonesia. Ya, negeri Indonesia yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Mengawasi siapa? Mengawasi saudara dan saya dari awal sampai akhir tahun. Kalau awal itu berbicara dari bulan Januari 2025 sampai akhir tahun nanti Desember tahun
tahun 2025, ya. Maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya, ya, awal sampai akhir tahun. Saudara, kalau Tuhan sudah mengawasi, memelihara kita pada tahun 2024, maka kita harus yakin juga sesuai dengan ayat ini, ya. Tahun 25 ini pun berlaku juga dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mengawasi kita, memelihara kita, menjaga kita, ya, dari awal, dari bulan Januari 2025 sampai akhir tahun Desember 2025. Ya, itu harus menjadi keyakinan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Maka Tuhan mengamati, menjaga kita. Ya, saudara, seperti mana yang minggu lalu sudah saya sampaikan juga, seperti mana pernyataan Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Ya, saudaraku, berjalan dengan waktu, saudara, ya, berjalan dengan waktu, ada kalanya memang kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati kesuksesan, tetapi saudara, berapa kali juga kita harus mengalami kegagalan. Berapa kali kita harus mengalami keputusasaan. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita happy, tetapi berapa kali juga kita harus mengalami masalah, persoalan, pergumulan, kecewa, mangkel. Ya, saudara. Ya, dan itulah yang mewarnai perjalanan hidup kita di tahun 2024. Bagaimana di tahun 2025? Mungkin kita pun akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Saudara, saat ini memang kita sudah berada di hari kelima tahun 2025, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tidak tahu. 1 jam kemudian, 3 jam kemudian, 1 hari kemudian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, hari-hari hidup kita ini adalah rahasia hidup yang ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita itu seperti secepat membalik telapak tangan. Saat ini kita begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahu-tahu begini, seperti secepat membalik telapak tangan. Itulah kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita itu seperti buku, ya saudara, yang masih tertutup, yang tidak tahu apa isinya, apa ceritanya, apa warnanya, kita nggak tahu, saudara. Nah, saudara, dalam hal apa pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan? Karena dikatakan awal bahwa mata Tuhan itu akan mengawasi kita, memelihara kita, menjaga kita dari awal sampai akhir tahun. Ini harus menjadi keyakinan. Jangan saudara berkata, masa sih Tuhan mau jaga aku? Jangan, saudara. Harus yakin bahwa Tuhan akan menjaga aku, Tuhan akan memelihara aku dari awal tahun sampai kepada akhir tahun. Hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat dalam hal apa pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam hal apa? Ada banyak hal, saudara. Tentu antara satu dengan yang lain kita berbeda. Ya, mari kita akan melihatnya. Mazmur 40 ayat yang kelima. Disitulah Tuhan banyak melakukan buat kita. Apa saja, saudara? Silakan saudara buka Mazmur 40 ayat yang kelima. Mazmur 40 ayat yang kelima. Betul itu ya? Ya, coba saya bacakan ya, saudara. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat yang kelima, ayat yang keenam ya. Banyaklah, ini saudara, tangan-tangannya ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku.
perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, sampai di situ saudara ya. Ada banyak yang Tuhan telah lakukan. Tahun 2024 Tuhan banyak sudah telah melakukannya itu. Saudara, apa yang dilakukan? Perbuatan-perbuatan ajaib, ya. Perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak dapat disejajarkan, ya, dengan Tuhan. Apa ya? Yang tidak dapat disejajarkan itu tidak, apa ya? Maksud saya itu paling gampang, gak bisa disamakno, gak bisa dipodokno, gitu ya saudara ya. Gak bisa disejajarkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, saudara. Jadi sekarang bagaimana dengan tahun 25? Kita harus juga pegang ayat ini, saudara. Banyaklah yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita harus yakin bahwa mata Tuhan itu mengawasi dari awal sampai kepada akhir tahun, ya. Ada banyak perbuatan ajaib yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, aku mau menceritakan ayat ini. Aku mau menceritakan perbuatan ajaib Tuhan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar. Ada banyak sekali berkat Tuhan, tidak bisa lagi kita ngitung, saudara. Saudara, saya pernah menyampaikan ini. Saudara tahu abjad? Abjad itu mulai dari apa? Huruf apa, saudara? A sampai dengan A sampai dengan Z. Itu hurufnya. Kalau angka mulai dari apa? 0 sampai berapa? 0. Tak terhingga itu berapa? Juta? Di atasnya juta apa? Di atasnya juta? Miliar. Ya. Sesudah miliar apa? Triliun. Sesudah triliun? Biliun. Aduh, saya tidak pernah ngomong kalau biliun. Di atasnya biliun? Hah? Siapa yang tahu? Di atasnya biliun apa lagi? Tidak ada. Tapi itulah angka, saudara, tak terhingga. Nah, itulah perbuatan ajaib Tuhan, ya saudara. Terlalu banyak, terlalu besar, ya. Dan itulah bukti kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya share dalam grup. Sanggupkah kita menghitung berkat Tuhan? Saking akeh, saudara. Sanggupkah? Kenapa kalau saudara ngomong, oh saya tak sanggup ngitung berkatnya Tuhan saking akeh nih. Kenapa saudara tidak sanggup menghitung berkat Tuhan? Karena berkat Tuhan melimpah. Betul. Yang lainnya? Gak bisa dihitung, saudara. Terlalu besar jumlahnya, ya. Nah, saudara, sekarang yang menjadi masalah, apa yang dapat kita balas perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, saudara? Ya, ada pujian lama sekali, ya. Mungkin ini hanya beberapa, ya. Berkat Tuhan itu harus dihitung, saudara. Hitung berkatmu satu-satu, terus tidak boleh lupa, tidak boleh kelewatan. Berkatnya Tuhan itu harus dihitung semuanya, ya. Tetapi saudara, ketika kita menghitung terlalu besar jumlahnya, sehingga ada satu pujian yang mengatakan juga, dengan apakah ku balas Tuhan? Ya, kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang begitu banyak, luar biasa, ya saudara. Ingat ya saudara, bahwa Tuhan telah akan melakukan
perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, tetap kita harus sadar dan tahu terlalu banyak sehingga kita tidak sempat dan kita tidak bisa lagi menghitung. Sekarang saudara, kalau firman Tuhan sudah mengatakan banyaklah yang telah kau lakukan, dan kita mengaminkan saudara, banyak sekali perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, ya, dan kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Sekarang saudara, pagi hari ini di dalam ibadah yang perdana ini, marilah kita mau mengintrospeksi apa yang belum kita kerjakan buat Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah lakukan, tetapi apa yang belum kita lakukan buat Tuhan. Saat-saat inilah, di tahun 2025 inilah, kita mau melakukan apa yang belum kita lakukan. Adalah kesempatan untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Saudara, saya harus duduk nih, ya. Maaf, saya harus duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sudahkah kita membalas kebaikan Tuhan? Jawaban ada pribadi masing-masing saudara. Kalau saudara belum bisa membalas kebaikan Tuhan, saat-saat inilah kita mau mengintrospeksi apa yang belum bisa kita lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Tidak. Saudara, satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya, saudara, setiap bulan kita dihadapkan dengan sakramen perjamuan kudus, dan disinilah kita akan melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, ya. Dan ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita balas kebaikan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus, Tuhan telah menebus dosa kita, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang dapat kita balas kepada Tuhan? Saudara, bahkan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai satu keyakinan, ya. Kita harus punya satu keyakinan dengan iman kita. Ketika kita menaikkan doa-doa kita, asalkan itu dengan iman kita yang sungguh, maka Tuhan akan memberi sesuatu yang di luar jangkauan kita. Mari kita akan buka itu di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Dengan iman percaya kita berdoa kepada Tuhan, maka apa yang kita doakan itu, nah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Efesus 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya saudara, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Kita berdoa bla 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 bla, ini dan itu dan itu dan itu, tetapi Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Inilah kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita membalas kebaikan Tuhan. Dan ini adalah janji Tuhan, asalkan saudara, ketika saudara berdoa harus didasari dengan iman kita. Kalau saudara berdoa tanpa iman, tidak akan mungkin ini terjadi. Jadi ketika saudara berdoa dengan iman, maka saudara harus yakin Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan, ya. Puji nama Tuhan. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan menerima janji Tuhan itu di dalam tahun 2025. Dari awal sampai kepada akhir tahun, Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada kita semuanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sangat singkat, tetapi biarlah ini semuanya boleh menjadikan kita apa yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita mau melakukan itu buat Tuhan. Kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya undang baca musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian yang refrenya semua baik, apa atasnya dia.
baiklah dari semula. Kita akan menaikkan pujian ini dengan iman ya saudara. Kita akan katakan semua baik apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, semuanya baik. Saya serahkan kepada saudara Evan dalam menaikkan pujian ini. Dialah Allah yang bekerja, yang memberkati, yang memelihara kehidupan kita. Dialah juga yang membebaskan, melepaskan kita dari segala dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sungguh lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Karena Engkau Allah yang diaguhkan, ditinggikan. Tiada tandingannya Engkau dalam hidup ini, dalam dunia. Engkaulah segala-galanya dalam bagi kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang layak menerima sembah dan pujian kami. Engkaulah Allah yang menentukan kehidupan manusia. Engkau yang menentukan setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, terima kasih keselamatan, terima kasih pengorbanan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, berkati kami, pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu sebagai korban syukur, sebagai pengorbanan bagi setiap kami yang ditebusi. Dan kami mengucap syukur. Tuhan bekerja bagi setiap kami. Berkati gembala kami yang memberkati dalam firman Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah perjamuan kudus ini. Hamba-Hamba yang menjalankan. Tuhan berkati. Semua sidang jemaat Tuhan menerima perjamuan kudus. Dengan iman kami, dengan percaya kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan bagi kami. Sebagai kami Tuhan, sebagai keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdoa baik. Sanggup
Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat pagi hari ini kami boleh bersekutu melalui sakramen perjamuan kudus, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkanlah kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Dan kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di dalam Engkau ada mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Tuhan memberikan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah hamba-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa cawan anggur yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah merawat kami. Mujizat Tuhan sudah dinyatakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan pujilah nama Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara yang dikasih. Sementara tugas menyediakan kawan-kawan, saya sebelum kita mendengarkan beberapa pertemuan. Kembali kita akan menaikkan pujian. Saya serahkan kepada saudara Elifati saja ya, karena saya tiba-tiba lemas saudara dengan dinginnya. Saya menaikkan pujian. Begitu besar pujian tadi. Begitu besar. Kami undang yang mengambil kloter pertama dan kedua dan yang ketiga kepada ibu-ibu yang sudah terjadwal. Jika tidak ada, nanti memberikan kesempatan kepada yang lain untuk sukacita menjalankan persembahan.